Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Matias Putra dengan saya Matias Putra. Jadi kembali di hari Minggu yang indah ini teman-teman, kita ambil peluang ini untuk merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi teman-teman, sekali lagi salam sehat dan salam sukses untuk teman-teman yang baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Oke, semoga di hari Minggu ini kita bisa berkumpul bersama keluarga sambil merenungkan wisdom yang indah ini tentunya. Oke teman-teman, kali ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu apakah kita ini, kita coba evaluasi diri terhadap diri sendiri. Apakah saya ini orang baik apa orang jahat? Oke teman-teman, kepada Anda yang pertama kali hadir di channel saya ini, jika Anda mau dapatkan wisdom setiap hari Minggu jam 10 pagi, teman-teman silakan subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi setiap video saya upload ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang mau bertanya, tentu silakan langsung tulis di komen di YouTube ini. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Oke, kembali kepada perenungan wisdom kita hari ini adalah apakah saya ini orang baik apa orang jahat? Nah, pernahkah Anda bertanya seperti itu dalam hidup Anda? Atau Anda selalu menganggap bahwa diri Anda ini adalah seorang malaikat gitu, suci dan lain sebagainya ya? Nah, kalau berbicara tentang jahat dan baik ya, kita sering menggambarkan atau sering langsung kita terpikir, wah kalau jahat itu adalah perbuatan dosa, najis dan sebagainya ya. Kalau baik itu ya berbuat sosial, amal dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mau lihat pertama kali kita berbicara, kalau kita berbicara dosa, apa sih itu dosa? Itu yang penting kan teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita berbicara dosa ada banyak definisi secara akademik ya. Kalau secara akademik orang bisa menggambarkan dosa itu ya begitu indah kita dengar ya. Jadi dosa itu dikatakan adalah merupakan adalah sebuah target ya. Target yang Allah bikinkan dan kita seperti anak panah yang kita lempar dan tidak pernah sesuai target yang Allah inginkan atau pencipta kita inginkan. Itu disebut dosa. Ya kan? Namun kalau kita hanya ngomong begini, kesannya dosa itu kok biasa-biasa saja ya, tidak mengerikan. Padahal dosa itu adalah sangat mengerikan dan sangat mematikan ya. Oleh sebab itu teman-teman, jadi saya lebih setuju kalau kita melihat ya, awal mulanya manusia bisa jatuh di dalam dosa itu hampir semua agama besar di dunia mengakui bahwa ketika penciptaan Adam dan Hawa, yaitu seorang lelaki dan wanita, itu jatuh dalam dosa di Taman Eden. Kenapa demikian? Karena waktu itu apa yang terjadi? Itu terjadi dispute. Terjadi sengketa atau pertentangan antara pencipta dan ciptaannya, yaitu antara pencipta Tuhan dan manusia pada saat itu. Di mana Tuhan sudah menetapkan aturan bahwa manusia itu tidak boleh memakan buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu. Tetapi manusia lebih mendengar perkataan setan waktu itu dan menyebabkan manusia akhirnya lebih percaya setan daripada percaya kepada Tuhan. Awal mulanya persoalan dosa di situ. Jadi kalau kita melihat bahwa dosa berdasarkan peristiwa itu, dosa sebenarnya secara simpel adalah sebuah penentangan, pelanggaran dan pemberontakan terhadap pencipta. Itu saja sebetulnya. Artinya dosa adalah manusia mencoba melanggar kehendak pencipta. Itu secara simpel, oke? Sehingga kita melihat bahwa dosa terus dari situ bermula ya, lalu muncul ya sampai hari ini kita bisa mengalami akibat daripada dosa Adam dan Hawa itu. Sehingga kita mengenal bahwa itu disebut dosa original atau original sin, yaitu asal mula dosa manusia. Baik, sekarang kita melihat, kalau kita bicara lalu lebih lanjut lagi, sebetulnya
bagaimana kelanjutannya setelah mungkin orang berkata, ya kan saya tidak makan buah lagi seperti sebagaimana Adam dan Hawa menikmati waktu itu. Kok sekarang bagaimana? Ya, bagaimana saya dikatakan bisa manusia berdosa, buahnya pun tidak ada lagi. Oke. Lalu kemudian setelah itu maka Musa, ya kita melihat ya, Nabi Musa itu diberikan hukum Taurat oleh Tuhan sendiri yang kita sebut dengan 10 hukum Taurat, ya. 10 hukum Taurat Tuhan yang diturunkan kepada Musa atau disebut ke-10 firman begitu. Nah, di situ juga mendefinisikan mungkin lebih jelas ya bagaimana Tuhan mau manusia lebih mengerti bahwa kalau engkau melanggar ini, engkau berdosa begitu. Nah, itu secara aplikatifnya saya akan bacakan itu ya. Ini menarik sekali teman-teman sehingga kita betul boleh mengerti hakikat dosa itu apa gitu, ya. Jangan kita berasumsi, jangan kita main kira-kira. Oke? Nah, di situ saya bacakan yang pertama ya. Ini langsung Tuhan loh yang ngomong kepada manusia ya kan, bahwa ini loh jika Anda melanggar ini berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Pertama, dikatakan hanya kepada Tuhan penciptalah kita menyembah. Artinya kita tidak boleh sembarangan menyembah. Kita hanya boleh mengakui bahwa hanya penciptalah Tuhan semesta yang kita sembah. Tidak boleh ada Tuhan lain. Begitu, oke? Nah, kalau Anda melanggar ini, Anda berdosa sama Tuhan. Ya. Kemudian kedua, jangan membuat berhala, apalagi menyembahnya. Tuh. Jadi jangan menyembah berhala. Ya, apalagi Anda yang membuat dia sesuatu, lalu Anda menyembah dia, ini nggak masuk akal. Harusnya pencipta menyembah, harusnya ciptaan menyembah pencipta, bukan kita yang mencipta, lalu kita menyembah ciptaan kita. Nah, ini terbalik begitu, oke? Karena Tuhan yang mencipta kita, maka hanya kepada Dia kita sembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kudus. Ya, jangan gampang mengatasnamakan memakai nama Tuhan, apalagi untuk kepentingan kita sendiri. Ya, hari-hari ini saya melihat banyak orang begitu gampang memakai nama Tuhan ya untuk kepentingannya, bahkan untuk penipuannya, begitu, untuk bisnisnya dan lain sebagainya. Intinya untuk kepentingan dia lah menjual nama Tuhan. Nah, ini berdosa begitu. Ya, jangan sembarangan gitu. Kita itu harus hormat karena nama Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat suci, maha suci dan kudus adanya. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Oke. Lalu ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Artinya apa? Kita harus ingat satu minggu itu diberi satu hari untuk kita kuduskan buat apa? Buat kita beribadah misalnya. Ya, dan kita jangan coba-coba melanggarnya begitu. Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan ini, artinya kita berdosa begitu. Karena ini adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita melanggar. Itu artinya dosa kita. Oke. Lalu kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya hormatilah kedua orang tuamu. Nah, teman-teman, kalau kita mengatakan kita percaya sama Tuhan, lalu kita membenci orang tua, membenci saudara-saudara, ini sudah tidak menepati poin ini. Berarti itu sudah berdosa gitu. Apalagi membiarkan orang tuamu ya dan mencuekinya. Nah, ini sudah masalah begitu. Ya, Anda sudah berdosa. Oke. Lalu keenam, jangan membunuh. Oke. Ingat, jangan membunuh. Nah, tentu teman-teman, perkataan dosa ini bukan sebatas hanya perbuatan yang secara harafiah, secara fenomena terlihat. Yang dimaksud di sini tentu adalah menyangkut seluruh kehidupan kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bisa jadi misalnya, Anda, misalnya poin ke-6 ini terutama, saya tidak pernah membunuh kok, tetapi ingat hatimu itu, pikiranmu itu berpikir untuk membunuh, ya, engkau dendam dan sebagainya gitu ya, engkau mengkutuk orang secara diam-diam, itu sebenarnya membunuh. Gitu. Karena apa? Karena hukum ini bukan hukum manusia, bukan hukum pengadilan pidana dunia yang hanya bisa terlihat terbukti saja secara kasat mata. Kalau tidak bisa diadili. Tetapi ini Tuhan yang mengadili keseluruhan kehidupan kita. Oke, jiwa raga kita. Jadi
berhati-hati. Kemudian jangan berzina. Nah, apalagi ini ya. Jangan berzina, jangan berpikir Anda memperkosa, Anda selingkuh ya, ketangkap basah itu baru berzina. Tetapi yang dimaksud jangan berzina di sini ada dalam pikiran Anda menghayal, memikirkan yang macam-macam itu sudah berzina. Ya, apalagi Anda terapkan di dalam realita. Nah, itu bukan hanya Tuhan yang menghakimi Anda, tetapi manusia dan keluargamu, istrimu juga akan menghakimi Anda. Oke ya. Lalu kedelapan, jangan mencuri. Ingat, ya, jangan mencuri. Engkau korupsi itu mencuri, ya kan? Engkau membuat curang itu mencuri. Engkau melakukan sesuatu yang tidak jujur, engkau sudah mencuri. Bukan berarti engkau hendak pergi maling ayam baru ketangkap polisi baru mencuri. Tidak ya. Ini adalah berlaku baik secara seperti tadi katakan secara tindakan yang nyata ataupun yang di dalam hasrat Anda ya ingin merugikan orang, itu sudah mencuri ya di hadapan Tuhan. Oke. Jadi itu sudah berdosa. Ya, kecuali mencuri hati ya, itu mungkin bisa dimaklumi. Oke. Kemudian yang 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya apa? Ini hari ini saya sering melihat orang memfitnah begitu gampang, dimutar bolak-balik sebuah kenyataan. Ya, saya tidak tahu itu dia itu nggak ngerti atau pura-pura tidak ngerti. Yang hitam dibilang putih, yang putih dibilang hitam. Ya, kita bisa lihat sekali. Saya nggak tahu orang itu hati nuraninya masih ada apa enggak gitu ya. Bisa begitu gampang memutarbalikkan sebuah fakta yang sudah jelas-jelas gitu ya kan. Kadang-kadang kita menyaksikannya, ini orang ini kadang-kadang ini orang ini masih manusia atau bukan gitu ya kan. Nah itu ya, ini sudah dilarang dan tidak boleh ya kan. Apalagi kau memberi kesaksian palsu demi menyelamatkan teman Anda, saudara Anda, atau memang kong kali kong gitu ya kan. Ini sudah jelas tidak boleh. Ini adalah dosa. Oke. Nah, kemudian yang 10, jangan tamak atau serakah. Artinya apa? Di sini dituntut di dalam hatimu saja engkau menginginkan barang-barang milik orang lain, ya kan? Baik itu engkau menginginkan suami tetanggamu, istri tetanggamu, ya kan, hartanya dan sebagainya. Engkau tamak, serakah, ya, engkau iri hati. Ini sudah engkau melanggar ketentuan hukum ini. Jadi engkau sudah berdosa. Jadi oleh sebab itu teman-teman, inilah dosa yang sebenarnya. Coba ya, hari-hari ini saya melihat dan kadang-kadang sedih, memprihatinkan dan juga kadang-kadang kesel gitu ya. Melihat tindakan orang itu sudah amburadul dan anehnya ya, dia anggap itu tindakan suci gitu. Ya, saya kadang-kadang melihat orang tindakannya itu sudah sangat merugikan orang, bahkan mematikan orang lain. Tapi dia anggap itu tindakan suci gitu kan. Ya, di mana yang jelas-jelas dikatakan di sini jangan membunuh dan sebagainya, itu adalah dosa. Tapi orang melakukan pembunuhan malah dia anggap dia akan masuk surga. Ini kan sudah nggak tahu dia patokannya apa gitu kan. Jadi emang dia pikir surga itu adalah dia punya saham kali itu ya. Jadi dia bisa seenaknya. Nggak bisa teman-teman. Jadi oleh sebab itu mari kita introspeksi diri kita gitu. Introspeksi hati kita. Kita berpikirlah dan tentu kita banyak berdoa di hadapan Tuhan, biar Tuhan pencipta yang mengkoreksi diri kita. Ya, jangan pikir kita ini malaikat gitu ya. Pikir kita ini suci, berarti tindakan kita sudah jelas-jelas itu melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh 10 hukum Tuhan di sini lewat Musa ini. Ya kan? Jadi oleh sebab itu mari kita coba ya berpikir pertama secara jernih, berpenuh minta hikmat sama Tuhan, dan kedua kita introspeksi siapa diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pikirkan selama ini. Apakah kita masih ada kebencian dalam diri kita terhadap orang lain, ya kan? Dan ingat bahwa kita masuk surga bukan karena kita memvonis orang lain itu jahat, berdosa, ya kan, kafir dan sebagainya. Tetapi ini ada hal menarik. Apa yang membuat kita orang-orang manusia yang sudah berdosa itu bisa masuk surga? Karena begini, saya bacain ya, ini satu statement yang menarik. Sebab
Perhatikan baik menarik. Sebab upah dosa itu adalah maut. Artinya apa? Maut itu alam maut, itu neraka teman-teman. Itu upahnya. Jadi itu yang layak diterima oleh orang berdosa. Dan ingat, kita semua sudah berdosa ya. Pikir kita ini suci gitu. Ini yang berbahaya ya. Jadi orang kalau tidak sadar kalau dirinya sakit itu nggak ada obatnya teman-teman. Oke? Nah, tetapi kita lihat ini ada counter yang menarik. Tetapi karunia Allah, artinya karunia Tuhan, ialah hidup yang kekal. Jadi antara maut dibanding dengan hidup kekal, apa bedanya? Hidup kekal itu adalah hidup abadi selama-lamanya di mana? Di surga, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana bisa menyebabkan kita masuk surga? Yaitu karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Belas kasihan, kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu yang penting teman-teman kita pikirkan. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya melakukan sesuatu, kadang-kadang melakukan sesuatu yang nggak bisa diterima secara manusiawi, gitu ya, sadisnya, gitu kan, Hawa kebencian, Hawa amarah, bahkan Hawa membunuhnya. Lalu kita anggap kita melakukan tindakan untuk masuk surga. Itu nggak ada referensinya. Oke, teman-teman, mari kita berpikir dan kita introspeksi sekali lagi kembali siapakah diri kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita ini sebenarnya. Ya, apakah hidup kita ini hanya kita sia-siakan hanya untuk menghabisi waktu kita, hanya untuk hanya untuk terus menyerang orang lain. Hidup kita hanya terus untuk sebuah ambisi, ya, untuk melampiaskan kebencian kita, kemarahan kita, lalu kita berpikir kita melakukan jalan suci, hidup kita akan sia-sia, ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa semua orang adalah penuh dengan dosa dan pelanggaran. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun dan kita minta belas kasihan supaya Tuhan memberikan kita kasih karunia. Dengan demikian bahwa saudara dan saya bisa masuk surga, itu adalah haknya Tuhan secara mutlak, ya, bukan karena tindakan saudara dan saya, bukan juga karena kebaikan kita, bukan juga karena kita menyogok Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah murni pekerjaan Tuhan dan maha pengasih Tuhan atas kita. Oke, salam wisdom untuk kita semua.